Oke, kita tunggu dulu pematerinya sebentar lagi ya. Oke, Rian, bagaimana Jakarta, Rian? Aman-aman? Oke, Bekasi aman, mantap. Sehat-sehat terus ya. Oke, sambil kita tunggu materinya mungkin sebentar lagi Pak Anhar. Oke, saya coba kontak beliau dulu. Oke, akhirnya muncul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Saya pakai headset dulu, Dik. oh, siap. Semoga kedengaran suara saya? Siap. Kedengaran. Ya, kedengaran. Siap. Jelas, Dik. Ini panggilnya apa ini? Master, Mister apa coach ini? Panggil saja yang mana yang kita harus yang mana kita suka. Mister ya. Mister ya, Mister. Iya, Mister Anhar saja. Mister. Siap. Oke, terima kasih Mister Anhar sudah meluangkan waktu untuk sharing berbagi dengan teman-teman yang pada lagi di rumah semua ini. Mungkin sambil kita menunggu yang lain, sedikit perkenalan mungkin, Mister. Mungkin boleh. kan saat ini padat sekali jadwalnya ini. Ini mau offline mau online itu luar biasa. Kalau boleh sedikit mungkin perkenalan lah sedikit, Mister. Iya, saya menyebutnya di balik wabah. Jadi ketika ada bencana, ada musibah, kita bisa melihat, kita bisa lihat peluangnya. Alhamdulillah, justru itu bisa membawa banyak rezeki sama kita. Jadi satu kesyukuran. Apakah teman-teman bisa saya dengan jelas?
Jelas ya. Oh, jelas ya. Oke. Sambil Ya, menunggu yang lain lagi online ya. Mungkin karena tadi saya agak telat settingan di WA-nya, apa di HP-nya ada ya. tadi yang saya kerjakan sebelumnya. Ada yang tadi yang kita tanyakan apa? Perkenalan sedikit mengenai Anhar Foundation, ya, Mister. Oh, oke. Tapi sebelumnya ini kan di Instagram ini waktunya cuma Iya. 1 jam, Mister. Waktunya 1 jam, dia Oke. langsung otomatis putus nanti. Jadi Oke, karena paham. kita sudah mulai 5 menit sebelumnya, kemungkinan sekitar 50 menit Nggak saja apa-apa. ini waktunya, tidak sampai 1 jam. Nggak masalah, nggak masalah. Cuma Oke, oke, memaksimalkan ya. mungkin ya. Siap-siap, Mister. Jadi kalau perkenalan dari Anhar Foundation sendiri saya dirikan 2006, sekarang sudah masuk ke tahun ke-11. Jadi kami bergerak di 5 bidang, yaitu bidang utamanya yaitu hipnosis, kemudian terapi, kemudian NLP, public speaking dan bahasa Inggris ya. Wah, Jadi sejak luar kami biasa. dirikan di 2006, alhamdulillah sudah punya 33 cabang dan Wow, total alumni seluruh Indonesia sekitar 36.000. Alhamdulillah. wow, Masya Allah. Luar biasa. Dari 2006 sudah puluhan ribu alumni, luar biasa sekali. Ini Alhamdulillah. sudah Iya. banyak regenerasi nih, Mister. Iya, alhamdulillah. Sudah banyak dari alumni kami yang jadi trainer, yang jadi motivator, yang jadi terapis, banyak sekali. Sudah ratusan yang Wah, ini. Bahkan, luar biasa sekali. bahkan iya, di berbagai cabang juga, alhamdulillah. Oke. Mungkin tidak apa-apa Ustaz, kita sambil jalan, sambil tunggu yang Iya, lain, kita maksimalkan boleh, waktunya. Jadi boleh, boleh. terima kasih ya sudah menyempatkan untuk sharing. Nah, tema malam Hmm, ini itu Mister kita angkat itu mengenai produktif dan tetap menghasilkan di masa pandemi. menghasilkan. Nah, kalau kita Betul, lihat betul, betul. sekarang mungkin banyak teman-teman kita mungkin yang di PHK atau mereka tidak bisa Betul. beraktivitas. Kalau mungkin yang bisnisnya Oke. jasa atau mungkin yang berimbas itu banyaklah mungkin yang kena Betul, dampak. Nah, betul, betul, betul. saya rasa mungkin ada mungkin masukan-masukan dari Mister bagaimana sih caranya biar di rumah tetap di rumah kita bisa tetap bisa menghasilkan Benar, benar, benar. termasuk mungkin memberdayakan skill yang selama ini atau kemampuan yang tidak ketahuan skillnya akhirnya dikeluarkan semua keahliannya. Wah, ternyata bisa Iya. masak misalnya dan lain sebagainya. Betul, 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 Mungkin betul. bisa, iya, saya serahkan ke Jadi Mister ya. siap, siap, siap. Jadi beberapa waktu yang lalu saya bawakan materi di LP3I, kelas online juga tentang passionpreneurship ya. Passionpreneurship itu artinya bagaimana caranya passion kita yang tadinya berawal dari hobi kita, akhirnya kita kerjakan secara serius, berkesinambungan dengan kontinu dan konsisten, akhirnya bisa menjadi sebuah entrepreneurship alias berwirausaha. Nah, kayaknya itu yang banyak terjadi sekarang di masa pandemik, di mana orang akan mulai mengeksplorasi di mana sih letak kemampuan saya, karena kalau tidak ya bahaya ini. Kalau kita tidak change Iya, or die, kalau tidak kita berubah maka kita akan mati ya, mati oleh betul situasi, betul. mati oleh kondisi. Jadi sebelum saya memulai tentang ini produktif dan berpenghasilan di masa pandemik, mungkin saya akan mulai sedikit tentang materi new normal ya, new normal. Oh, Jadi siap. new normal ini artinya kebiasaan-kebiasaan baru yang akan muncul setelah pandemik berakhir. Nah, Ya, ya. kebiasaan-kebiasaan baru yang muncul setelah pandemik berakhir ini akhirnya nanti dijadikan sebuah kebiasaan yang normal, yang pada sebelumnya belum pernah ada sama sekali ya, belum pernah ada sama sekali, atau mungkin ada tetapi tidak dijadikan kebiasaan, mungkin dijadikan sekadar formalitas dan sebagainya. Jadi saya akan bahas dari situ dulu, dan insya Allah dengan begitu teman-teman bisa terbuka pemikirannya, oh ternyata ini akan menjadi sebuah peluang, oh ini bisa menjadi uang, oh ini bisa menghasilkan, ini bisa dikatakan Ya, ya. produktif. Oke, siap ya? Siap, siap, Oke, siap, siap. jadi menurut para pakar akan ada sekitar 7 mungkin sampai 8 new normal, tapi saya akan mencoba membahas yang semampunya saja karena akan saya konekkan dengan materi sebentar. Jadi new normal yang pertama itu adalah orang akan mulai semakin peduli yang namanya kesehatan dan kebersihan, ya. Karena kasus corona ini merebak seluruh dunia, 209 negara, kematiannya sudah luar biasa. Jadi orang akan mulai sadar diri bahwa ternyata yang namanya kebersihan dan sanitasi itu sangat-sangat penting, ya. Kesehatan itu sangat-sangat penting.
Nah, akhirnya akan menjadi lazim, akan menjadi normal ketika kita melihat wastafel ada di mana-mana ya. Betul ya? Seperti sekarang kan kalau betul, kita betul, ke Indomaret betul, ada betul. di mana-mana ada wastafel ya. Kemudian akan sangat lazim di mana-mana orang bawa masker ya. Bahkan mungkin suatu hari nanti ketika kita mau lakukan perjalanan dan sebagainya, yang namanya medical check up itu menjadi suatu kewajiban ya, medical check up, Betul, bawa betul, surat betul, betul. sehat ya. Kemudian di bandara-bandara mungkin yang namanya nanti scanning kesehatan itu akan menjadi sangat sangat normal. Jadi biasa-biasa saja. Padahal sebelum pandemi kan nggak pernah kayak gitu kan? Betul, Ya betul, itu betul, betul. new normal yang pertama. Silakan nanti teman-teman punya pikiran, oh kayaknya di bidang ini kayaknya saya bisa masuk deh, saya bisa berpenghasilan di sini ya. Ya. New normal yang kedua ya. New normal yang kedua itu meningkatnya meeting-meeting online ya. Jadi seperti yang saya bahas di kelas-kelas sebelumnya bahwa betul setelah pandemik terjadi, orang akan banyak yang dirumahkan. Ketika orang banyak dirumahkan mau tidak mau mereka melakukan segala satunya di rumah. Nah, ketika mereka banyak melakukan segala satunya di rumah, sehingga yang namanya meeting-meeting online itu menjadi merebak di mana-mana. Nah, yang menguntungkan di mana? Yang menguntungkan yang punya aplikasi lah. Ya, kita sebutlah saja Google. Kita sebutkan misalnya viewer, kita sebutkan misalnya leader, teamer, kita sebutkan misalnya Skype. Ya, yang paling booming sekarang Zoom. Ya, betul. ya jadi Ya, betul. salah seorang teman saya pernah mengatakan pendiri Zoom itu tiba-tiba kayak mendadak setelah adanya pandemi seperti ini. Yang hebatnya itu yang luar biasanya mulai dari bulan Maret, April, Mei dalam waktu 3 bulan saja penghasilan Zoom meningkat menjadi 66 triliun saudara-saudara ya. Luar biasa. Bisa dibayangkan 66 triliun itu kalau di rata-ratakan saja ya, rata-ratakan per bulan sama dengan 22 triliun. Kalau 22 triliun dirata-ratakan per hari, wah silakan hitung sendiri lah. Ya, pokoknya miliaran per hari. Banyak lah. Ya. Banyak lah, 22 ribu miliar per bulan sama dengan ya pasti miliaran per hari ya. Jadi 800 miliar mungkin per hari. Jadi bisa teman-teman bayangkan bagaimana melesatnya aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan meeting online. Yang saya sayangkan sampai detik ini adalah mungkin masih sangat kurang sekali orang Indonesia membuat aplikasi yang bisa kita gunakan untuk meeting online. Padahal sebenarnya andainya mereka mau berpikir, wah ini adalah peluang yang sangat besar. Uang ya. Ini bisa menjadikan sumber penghasilan. Nah, itu yang kedua, di mana orang akan terbiasa dengan meeting online ya. Terus yang ketiga akan larisnya properti-properti yang harganya murah dan berada di tempat yang urban. Urban itu artinya tempat yang jauh dari kota. Nah, kenapa bisa seperti itu kira-kira? Ya, jadi menurut para pakar mengatakan seperti ini. Ketika orang banyakkan kerjanya di rumah saja, akhirnya pasti yang namanya kejenuhan itu sangat rentan sekali. Akan mendatangi mereka hampir setiap waktu, setiap saat ya. Meskipun kita mengatakan lebih santai, Mister ya. Saya sadar terkadang bahwa materi dia ini pakai baju resmi, pakai formal, di bawah pakai sarung. Mana ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Betul. Tapi seperti itulah. Jadi orang akan mulai jenuh. Ketika orang mulai jenuh, akhirnya mereka mengatakan ya sudahlah, tidak usah saya cari rumah di tengah-tengah kota. Kalau saya dulu alasannya cari rumah di tengah-tengah kota supaya dekat dari kantor saya, tapi sekarang kan kita bisa lakukan meeting online saja ya. Kita bisa bekerja dengan online saja. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika itu terjadi, maka orang akan mulai mencari rumah-rumah yang berada di daerah urban. Properti-properti yang murah akan diserang sama masyarakat. Ya, terutama tempatnya yang asri, yang tenang, yang damai. Coba kita banyak-banyak meeting online di tengah kota. Pasti ribut kan? Ya, dengan tengah kota lewat kendaraan. Pusing kan? Coba beda kita jadi kepala kantor, kepala perusahaan, kita mau bawa meeting serius dan sebagainya, baru banyak kendaraan lewat, ada suara mesin pabrik dan sebagainya, ada suara ayam berkokok ya. Mengganggu. Jadi akan mereka mencari properti ini akan jadi peluang untuk teman-teman yang berada di bisnis properti. Jangan khawatir ketika properti Anda lokasinya jauh dari kota, nanti insya Allah akan ini kabar baik untuk teman-teman properti juga. Jadi selama ini apalagi kita kodong jauh sekali dari kota, jauh dari Makassar dan sebagainya, jangan khawatir. Kalau Anda berpikir positif, ini akan menjadi peluang. Oke? Nah, lanjut, itu yang new normal yang ketiga. Nah, new normal yang keempat itu adalah merebaknya belanja online, akan mengalahkan belanja offline. Selama ini yang namanya mall selalu dibangga-banggakan di kota besar, yang namanya supermarket selalu dibangga-banggakan. Nah, selama pandemik, mau tidak mau orang belanja di rumah. Ketika orang belanja di rumah, apa yang terjadi?
Maka yang namanya aplikasi belanja menjadi sangat-sangat dibutuhkan. Aplikasi belanja, bahkan beli sayur, beli ikan ya, bisa dilakukan di rumah sekarang. Saya ingat seseorang teman, dia bikin aplikasi, orang Makassar, dia bikin aplikasi namanya pasarterong.com. Itu aplikasi di mana kita bisa beli ikan, beli sayur dari rumah. Dan pasar itu ambil barangnya di pasar ambil barangnya langsung di pasar terong. Otomatis pakai kurir ya. Jadi tapi daripada kita yang keluar kemana-mana kena virus, mending kita pakai kurir ya. Betul. Lagi selisih berapa rupiah saja kok ya. Jadi ini akan merambah kemana-mana. Yang namanya belanja online merambah kemana-mana. Nah di satu sisi yang namanya supermarket maupun mall pasti menjerit ya. Bisa kita lihat bahwa beberapa mall di Makassar sekarang kan banyak yang ditutup ya. Mungkin ada yang terbuka tapi rata-rata makanan saja. Itu pun diizinkan sama pemerintah sampai jam-jam tertentu, misalnya sampai jam 9 malam. Yang saya dapatkan informasi kalau saya tanya masyarakat biasanya bisa jual makanan tapi sampai jam 9 malam. Bisa dine in makan di tempat tapi sampai jam 9 malam. Bahkan ada beberapa resto sama sekali tidak bisa makan di situ. Cuma bisa delivery atau take away. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya jasa kurir meningkat. Ya, jadi kalau teman-teman selama ini, apalah saya kodong tukang Gojek online, apalah saya kodong tukang Grab, jangan khawatir. Mungkin Anda kekurangan dari segi penumpang, tapi Anda akan berlebih dari segi kurir makanan. Karena semuanya dikerjakan di rumah, ya. Betul. Ya, itu akan menjadi new normal. Jangan khawatir. Ketika Tuhan menutup pintu rezeki kita yang satu, maka selama kita berpikir positif, maka dia akan membuka pintu rezeki yang lain. Kesalahan fatal ketika pintu rezeki yang satu ditutup, kita mengeluh. Nah, ketika kita mengeluh, maka yang terjadi, maka semua pintu-pintu rezeki yang lain juga ikut-ikutan ditutup. Tidak bakalan dibuka untuk kita yang banyak mengeluh. Oke? Paham ya? Betul. Itu yang keempat. New normal yang keempat. Ya. New normal yang kelima akan muncul orang-orang yang multitasking. Ya, jadi bukan cuma HP yang namanya multitasking ya. Orang juga akan menjadi multitasking karena kenapa? Kan mereka mengerjakan segala sesuatu di rumah. Nah, ketika mereka mengerjakan segala sesuatu di rumah, berarti masih banyak sekali waktu luangnya yang lain yang bisa dia gunakan untuk ambil job yang lain. Ya, jadi betul. Anggap misalnya seorang desainer selama ini dia harus pergi ke percetakan. Dia harus bekerja dari pagi sampai sore. Dari pagi misalnya jam 9, kemudian pulang ke rumah jam 5 sore ya. Dia cuma bekerja satu tempat, tapi ketika dia mengalami lockdown, dia cuma di rumah saja. Dia bisa mengerjakan segala sesuatu di rumah. Dia cuma bisa mendesain dan mengirimkan langsung hasil desainnya kepada percetakan yang diminta. Otomatis dia bisa di waktu luangnya menerima jasa, order, desain yang lain dari perusahaan yang lain, dari percetakan yang lain. Ya, jadi akan ada yang multitasking seperti ini. Jadi satu orang memiliki banyak job. Ya, jadi itu akan menjadi new normal. Itu normal-normal saja. Akan ada orang yang di rumah saja, yang tadinya dia anggaplah misalnya seorang vlogger yang berkaitan dengan travel, tiba-tiba dia menjadi vlogger yang bisa bawa materi tentang makanan, misalnya review tentang barang, karena terlalu banyak waktu di rumah, iya kan? Betul. Ya, ini peluang. Jadi saya sekali lagi mau buka mindset dulu, open mindset dulu, sebelum kita masuk kepada teorinya seperti apa. Jadi open mindset dulu bagaimana caranya di masa pandemi ini kita bisa berpenghasilan lah. Ini new normal. Itu sudah yang keberapa? Sudah yang kelima ya? Kelima. Ya, silakan dicatat saja dulu ya. Siapa tahu nanti seram ini bisa di-download. Alhamdulillah. Karena saya terkadang itu lupa dengan itu sudah sampai. Kalau sudah terlanjur jalan, lupa dengan apa yang saya sampaikan. Ya, sudah yang 5 ya. Ya, yang keenam. Yang keenam adalah akan terjadi PHK massal. Ya, ini efek dari yang sebelum-sebelumnya ya. Ketika terjadi PHK massal, maka mau tidak mau, sudi tidak sudi, orang akan banyak bekerja di rumah. Mau tidak mau, sudi tidak sudi, semua yang tadinya tidak mampu akhirnya harus berusaha untuk mampu supaya bisa tetap mendapatkan penghasilan. Bukan saja mengeluh, saudara-saudara, teman-teman sekalian. Kalau kita mengeluh tidak bakalan bisa keluar dari masalah. Tapi di sini saatnya kita berpikir positif bagaimana caranya mulai bisnis, bagaimana caranya berusaha minimal kita menjadi delivery kah, atau minimal kita menjadi reseller kah, minimal seperti itu. Jadi bukan kita punya barang, bukan kita punya modal, tapi kita menjualkan produk orang lain, kita mendapatkan selisih keuntungan dari situ. Kan biaya kerja juga tidak seberapa, kita cuma butuhkan kuota internet. Iya kan? Betul. Ya, jadi
kuota internet mungkin kita ya tadinya mungkin selama ini kita kuota internetnya 100.000 dan 1.000 per bulan, kayaknya setelah masa pandemi itu bisa jadi 300 sampai 500.000. Nah, sangat sangat disayangkan sekali kalau teman-teman tidak bisa memanfaatkan ini untuk mendapatkan uang. Sangat sangat disayangkan sekali. Nah, silakan, gampang sekali ketika terjadi PHK massal, sangat disayangkan ketika kita tidak bisa memanfaatkan momentum ini. Ya, sebagai informasi, sebuah toko besar di Makassar, ya, sampingnya Pizza Hut yang di Pitarani sana, Ramayana, dia mem-PHK sampai ratusan karyawannya. Nah, ada sebuah toko Adidas, pabrik sepatu Adidas di Tangerang, 4.500 orang dirumahkan. Bahkan perusahaan penerbangan ya, selevel Lion Air itu merumahkan ratusan pramugarinya. Nah, ada sebuah rumah makan KFC di Jawa, KFC-nya tutup untuk selama-lamanya karena dari biaya personalnya sudah tidak mampu. Dan beberapa hotel-hotel, bisa kita lihat lah, kasihan sekali hotel-hotel sekarang. Tidak ada pengunjung yang datang, itu pun datang pengunjung kalau dia bawa surat keterangan bahwa mereka berbadan sehat atau ada surat tugas dari kantor dinasnya. Tapi kalau mau dikatakan pengunjung umum sudah tidak ada lagi. Bahkan beberapa hotel ketika saya jalan-jalan di masa pandemi ini, beberapa hotel menjual makanan di depan hotelnya dengan harga Rp10.000 hanya untuk menghidupkan karyawan hotel. Karena kenapa? Kalau mau mengandalkan restoran di hotel sudah tidak bisa lagi. Rp10.000 mereka menjual makanan. Iya. Jadi sekali lagi ketika kita sekedar mengeluh dan melihat ini sebagai sisi negatifnya saja, sangat-sangat disayangkan karena mau tidak mau ini akan terjadi. Ada yang mengatakan harus PHK itu harus impact-nya sampai setelah berakhirnya corona di bulan Juni. Nah, diralat lagi sama pemerintah, katanya sampai bulan September. Nah, kabar terakhir pakar, setelah mereka berunding dan sebagainya, secara kesehatan, corona akan tetap ada, ya, secara kesehatan. Ini bukan saya, tetap kita berdoa semua, insya Allah semoga segera berakhir. Tapi menurut para pakar peneliti kesehatan, mereka mengatakan efek corona masih ada sampai bulan Desember 2020. Bisa dibayangkan, masih ada sekitar 7 bulan dari sekarang, saudara-saudara. Panjang sekali perjalanan. Kalau kita sekarang mengeluh, menyerah dan sebagainya, kita bakalan sekali lagi change or die, akan dikalahkan oleh situasi dan akhirnya semakin terpuruk keadaan ekonomi kita. Nah, itu secara kesehatan. Nah, secara ekonomi, apa yang terjadi? Ekonomi akan berimpas sampai tahun 2022. Ini pendapat pakar, bukan pendapat saya. 2022, masih ada 2 tahun dari sekarang kita akan diserang dengan krisis ekonomi yang seperti ini. Jadi sekali lagi, inilah kesempatan yang tepat. Gunakan momentum ini untuk betul-betul bisa berpikir produktif dan menghasilkan. Kalau teman-teman bisa melihat segala sesuatunya sebagai peluang, itu lebih bagus. Nah, sama dengan kami seorang hipnoterapis. Kami punya prinsip, setiap masalah dan keluhan orang lain itu adalah uang. Kenapa? Karena itu adalah peluang. Ya, setiap masalah dan keluhan orang lain bagi seorang hipnoterapis adalah peluang. Ya, yang namanya peluang akan menghasilkan uang. Jadi mulai sekarang juga teman-teman berpikir seperti itu. Di mana ada masalah pasti di situ ada peluang. Jangan mengatakan di mana ada masalah di situ ada musibah. Itu salah. Rubah mindset-nya mulai dari sekarang. Jadi kalau menghadapi situasi seperti ini, sekali lagi selalu saya tekankan perbaiki mindset di awal. Karena itu insya Allah akan membantu teman-teman bisa keluar sebagai survivor, bukan sebagai loser dalam menghadapi situasi seperti ini. Lanjut ya. Sudah ke berapa? 6. Sudah ke 6. Ya, yang ketujuh adalah akan biar siapa tahu bisa sampai 8 sampai 9 lah. Yang ketujuh itu adalah akan banyaknya orang yang menggunakan uang digital, di mana uang digital itu akan lebih laku dan lebih populer daripada uang kartal. Ya, uang kartal yang seperti yang kita tahu adalah uang yang dicetak dalam bentuk koin maupun kertas. Kenapa seperti itu? Saya berani mengatakan seperti itu berdasarkan pendapat para pakar, karena kenapa? Orang sudah mulai percaya virus corona bisa disebarkan lewat uang. Betul kan? Nah, ketakutan masyarakat terhadap uang kertas dan sebagainya akhirnya membuat mereka lebih nyaman dengan menggunakan uang digital. Paham sampai di sini ya? Jadi ketika orang menjadi nyaman dengan menggunakan uang digital, maka apa yang terjadi? Semua aplikasi uang digital akan menjadi laris. Sebut saja GoPay. Saya sebutkan merek sengaja ya supaya menjadi bahan percontohan. Bukan saya mengikut mereka. Sebut saja OVO. Sebut saja Link Aja. Sebut saja misalnya Dana. Itu akan sangat-sangat laris sekarang. Paham ya? Jadi ketika orang sudah mulai menjauhi uang kartal, mulai mendekati uang digital, maka
orang akan terbiasa lagi nanti namanya dengan currency ya, digital currency dan sebagainya. Suatu hari nanti akan ada ya sudah lama saya dengar istilahnya cryptocurrency. Nah, itu akan merebak nanti pandemi seperti ini, akan booming lagi ya. Nah, itu yang keberapa, yang sudah ketujuh ya? Ketujuh. Yang kedelapan, new normal yang kedelapan adalah akan berkurangnya nasabah di bank. Kenapa bisa? Karena selama ini kan yang membuat nasabah banyak ke bank itu kan karena mereka menabung uang di sana ya. Tapi ketika uangnya sudah dialihkan ke bentuk digital, gimana dong? Paling mereka dulu kan mungkin gini, orang berpikir bagus kalau punya banyak nomor rekening di banyak bank. Contohnya, ya Bank Mandiri untuk kebutuhan sehari-hari, Bank BCA untuk tabungan, kemudian Bank BRI misalnya untuk investasi dan sebagainya lah. Punya banyak bank. Bank BNI misalnya dia gunakan untuk tabungan masa depan dan sebagainya. Tapi dengan adanya pandemi seperti ini, orang akan berkurang. Minta maaf kalau ada orang bank di sini ya. Saya cuma menyampaikan prediksi para pakar. Sudah pelajari selama 2 bulan pandemik ini ya. Saya cuma berbagi informasi. Kalau teman-teman punya informasi yang lain, alhamdulillah kita bisa sharing-sharing. Jadi saya lanjut ya. Ketika para bank ini banyak orang dulunya orang berpikir bahwa lebih baik simpan uang di bank, maka orang mulai sekarang berpikir lebih baik simpan uang di satu bank saja, lebih hemat. Karena kan namanya bank itu ada namanya biaya admin, harus dibayar setiap bulan, ada namanya biaya dan sebagainya kalau kita tarik tunai dan sebagainya. Jadi ketika orang menjadikan itu jadi uang digital, hampir tidak ada biaya admin ya. Adapun ada biaya admin sangat-sangat murah, dan yang berikutnya tidak ada namanya biaya titip uang dan sebagainya, tidak ada namanya bunga ya. Tidak ada. Kalau di uang digital seperti itu. Coba kita beli, anggap misalnya OVO, 100.000. Pasti 100.000 juga harganya. Ya, andainya pun ada. Andainya biaya admin paling 1.500. Tapi kalau kita tarik di bank, misalnya transfer antar bank 6.500. Iya kan? Orang lebih berpikir, wah, ini uang saya simpan di dalam bentuk digital saja. Kemana-mana bawa HP saja, lebih aman. Kalau saya pegang uang kertas, uang koin tersebar nanti virusnya lagi. Ya, ini sekadar prediksi pakar. Silakan kalau teman-teman mau berpikir seperti itu, berarti cari bahwa ini akan menjadi peluang. Ketika kurang orang menabung di bank, maka kira-kira akan apa lagi yang bisa menjadi penghasilan di sini? Mungkin ya selanjutnya teman-teman mau bikin aplikasi dalam bentuk ya tadi dompet digital dan sebagainya. Oke? Paham ya? Yang sudah 8 ya? Sudah ke-8. Yang ke-9 adalah mungkin setelah pandemik akan merebak kembali yang namanya pariwisata. Ya. Jadi kalau setelah pandemi kan pariwisata mati ya, bisa dikatakan wah hampir tidak ada orang mau kemana-mana. Bagaimana tidak, kita ditahan-tahan kok, ya, kita disuruh minta surat keterangan. Bahkan yang lucu kemarin itu waktu saya lihat di televisi ada sebuah mobil penumpang yang ketika di tol tiba-tiba dia menurunkan 6 penumpangnya. Ketika 6 penumpangnya itu diturunkan di tengah-tengah tol karena katanya mereka berencana mudik, ya, akhirnya ditangkap sama polisi karena kelihatan sama kamera CCTV di jalan. Ketika ditangkap sama televisi, maka akhirnya tadinya mereka mau pulang, kan lagi 1 minggu ya, lagi 1 minggu lebaran kan. Tadinya mereka pulang ke kampung, akhirnya mereka dikarantina 14 hari, saudara-saudara. Bisa dibayangkan, rencana pulang di kampung akhirnya berlebaran di kantor polisi dalam kondisi di karantina 14 hari. Jadi itu terjadi ketika masa pandemi. Kita sulit kemana-mana karena memang himbauan dan bahkan larangan dari pemerintah untuk mudik ya. Katanya ada jokes yang mengatakan enggak boleh mudik, tapi boleh pulang kampung. Terserah, itu cuma sekedar jokes. Tapi saya ini mengatakan bahwa selama masa pandemik yang namanya pariwisata bisa dikatakan menurun drastis. Tapi yang unik adalah setelah pandemik, ya, insya Allah setelah pandemik berakhir, maka orang yang selama ini di rumah saja, mulai bosan, mulai suntuk, pasti menghabiskan banyak uangnya untuk berjalan-jalan, untuk berwisata. Ya, betul. Itu normal. Karena kenapa? Normalnya orang kan selama ini banyak keluar rumah, banyak beraktivitas di luar dan sebagainya. Tapi ketika coba dibayangkan 3 bulan di rumah, 6 bulan di rumah, anggaplah sampai bulan Desember, ya, bulan Desember berarti ada 9 bulan di rumah. Bisa dibayangkan 9 bulan di rumah, saudara-saudara. Tiba-tiba langsung mengatakan pemerintah, oke, pandemi sudah berakhir, silakan keluar. Pasti orang jalan-jalan. Pilihan pertamanya, kita mau jalan-jalan kemana? Sudah kumpulkan uang, maka orang akan berusaha untuk kumpulkan uang banyak-banyak. Akhirnya setelah dapatkan uang banyak-banyak, akhirnya dia akan menghabiskan ke tempat-tempat wisata. Nah, insya Allah setelah ini yang namanya objek-objek wisata akan booming, akan laris.
Nah, jangan bukan cuma objek wisata, tempat-tempat kuliner yang instagramable, yang bagus desain-desain, yang bagus tempatnya, yang indah dan sebagainya, itu akan diserbu sama orang. Maka kalau yang sekarang yang lagi punya warung, yang punya toko, yang punya restoran, jangan khawatir, jangan khawatir. Meskipun sekarang modelnya Anda delivery, tapi insya Allah setelah pandemik ini termasuk yang paling banyak diserang nanti oleh masyarakat. Nah, ada yang namanya digital nomad, ya. Digital nomad itu dikenal di luar sana oleh kaum milenial. Di luar sana paling banyak di Amerika, ya. Digital nomad itu artinya orang-orang yang karena konten digital mereka mau berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat lain, bahkan satu negara ke negara lain hanya untuk bikin konten digital. Entahkah mereka sebagai YouTuber, vlogger, dan sebagainya. Digital nomad. Mereka mencari tempat-tempat yang bagus, yang bukan hotspot, membuat video lah, ya, membuat video atau sekedar review atau sekedar kayak itu, bikin Nas vlog. Daily, kayak Nas Daily. Nas Daily Indonesia, ya, itu saya kasih contoh seperti itu. Itu banyak di digital nomad. Nah, kayaknya nanti Indonesia karena akan banyak juga kaum milenial akan melakukan hal yang sama, ya. Jadi mereka bekerja sekaligus juga liburan. Yang namanya bekerja sekaligus liburan itu akan lazim. Dulu orang kan berlibur ketika capek bekerja di kantor. Sekarang ini adalah bekerja sambil liburan. Itu akan menjadi normal bagi kita. Akan banyak sekali orang yang menghabiskan waktunya bekerja di luar. Ya, bekerja di luar rumah ketika pandemi ini berakhir. Nah, ini akan menjadi kebiasaan, ya. Akan menjadi sebuah custom, akan menjadi sebuah habits yang saya sebut dengan new normal. Kebiasaan-kebiasaan baru yang bagi seluruh orang, tapi dianggap normal karena sudah menjadi lazim. Ya, sekali lagi, ketika kita bisa melihat semua hikmah di balik itu, maka ini akan menjadi peluang yang sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar. Ini akan menjadi sangat-sangat produktif dan sangat-sangat bisa untuk menghasilkan. Oke? Sampai di sini sekedar pengantar saja dulu. Ya, sekedar pengantar saja dulu. Ya, kalau misalnya ada sebentar sisi tanya jawab boleh, atau ada yang mungkin sambil ini, Mister. Sambil silakan. Jalan, kalau ada yang mau bertanya buat teman-teman yang lagi menyimak, pemirsa mungkin bisa nanti tuliskan di komentar. Silakan boleh sambil bertanya. Nanti sambil kita menyimak pemaparan dari Mister Anar. Nggak apa-apa, Mister, saya mau bertanya ini. Kan sekarang ya orang bilangnya sekarang generasi Zoomer, ya, Zoom, gara-gara Zoom orang bilangnya generasi Zoomer. Orang memang serba online semua. Yang dulunya tidak tahu online, meeting online, akhirnya belajar semua. Akhirnya belajar. Kita mau. Ya. Nah, sekarang itu dari beberapa informasi, sekarang memang yang rentan itu adalah keamanan digital. Kan semua serba online. Dan betul. Itu memang, nah itu gimana antisipasinya, Mister? Tentang keamanan digital, kalau Zoom biasanya dikenal istilah bajakannya dengan Zoom bomber, ya. Zoom bombing ada di mana-mana katanya. Katanya kalau kita menggunakan Zoom, aplikasi Zoom, entah kenapa mereka bisa masuk ke akun kita, termasuk akun bank kita yang ada di smartphone, dan mereka bisa menghack akun bank tersebut. Katanya kalau kita login dengan menggunakan Facebook, Facebooknya bisa dihack juga, bisa dibajak status kita maupun pertemanan kita di Facebook. Itu banyak sekali informasi seperti itu. Tapi jujur saja bahwa sampai detik ini di antara semua member-member dari Anwar Foundation di seluruh Indonesia, saya selalu mengevaluasi dan selalu menanyakan bagaimana teman-teman, bagaimana adik-adik sekalian, bagaimana saudara-saudara sekalian, bapak ibu sekalian, apakah ada di antara teman-teman yang pernah mengalami Zoom bombing selama kita melakukan meeting ini? Jadi sejak pertama corona sampai sekarang sudah ribuan alumni kami dari kelas online. Alhamdulillah belum ada yang pernah melapor. Kecuali kalau sudah ada yang melapor, maka saya percaya. Jadi kalau belum ada yang melapor, saya mengatakan, oh insya Allah masih aman-aman saja. Nah, adapun yang mengatakan bahwa tentang keamanan, tidak ada satupun aplikasi yang betul-betul aman. Termasuk bank sekalipun bisa dibobol. Tidak usah bank lah. Gedung putih di Amerika bisa dibobol. Apalagi kalau aplikasi yang gratisan. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir. Andainya pun aplikasi digital ini tetap dibobol, maka harapannya saya akan muncul nanti orang-orang Indonesia yang bisa menciptakan aplikasi yang jauh lebih aman. Itu doa saya, insya Allah. Saya tetap berharap dan bahwa kita punya banyak generasi muda yang bisa. Ya, saya di Makassar, biasa jalan-jalan di MDV, ya. MDV itu yang ada di Telkomsel sana. Saya sering sekali ketemu sama anak muda yang menamakan dirinya golongan e-commerce, kaum e-commerce, ya. Internet marketing sebagainya lah. Mereka cerdas sekali. Bahkan beberapa di antara mereka bisa bikin aplikasi yang saya sendiri geleng-geleng kepala gimana caranya bisa bekerja, tapi luar biasa.
luar biasa bisa mereka bikin aplikasi, dan sebenarnya yang seperti ini harus diapresiasi, yang harus dihargai. Nah, siapa tahu dari mereka lagi nanti bisa menciptakan aplikasi seperti Lazada, Tokopedia, bisa menciptakan Ruang Guru, bisa menciptakan Bukalapak. Ini kalau dihargai pasti mereka bisa lakukan. Cuma sampai detik ini ya jujur-jujuran bahwa pengakuan dan penghargaan dari pemerintah bahkan support dana itu masih sangat-sangat kurang. Nah, semoga dengan adanya situasi seperti ini mereka mulai muncul dari permukaan. Yang selama ini mereka underground. Mereka menyebutkan diri mereka underground, artinya tidak tampak sama sekali di dunia nyata. Mereka mainnya di dunia maya. Tapi semoga dengan begini keamanan dari sebuah aplikasi bisa lebih ditingkatkan. Nah, andainya pun sekali lagi terjadi resiko keamanan dari aplikasi yang dibobol, ya itu akan mengasah kita supaya lebih memperbaiki diri dan belajar lagi dan cari lagi aplikasi lain yang mungkin bisa kita gunakan tetap bisa aman dan tidak merugikan orang lain, insya Allah. Nah, kemarin sampai detik kemarin saya masih melihat Sandiaga Uno, dia pukul 16:30 dia masih menggunakan aplikasi Zoom ya, dengan dia lagi memimpin rapat dan kebetulan lagi mengundang Rhoma Irama untuk membawakan sebuah lagu di rapatnya. Nah, Sandiaga Uno bukan orang yang bodoh ya, bukan orang yang idiot, bukan orang yang miskin, bukan orang yang terbelakang dari segi pendidikan. Dan sampai kemarin dia masih menggunakan aplikasi Zoom untuk membawa kelas-kelasnya. Jadi kita berpikir positif saja lah. Iya, menarik sekali, ya, menarik sekali. Nah, kita kembali ke ini yang produktif dan tetap menghasilkan, Mister. Salah satu yang paling berdampak ini itu adalah misalnya bisnis jasa. Anggaplah contoh misalnya, contoh ini tidak apa-apa ya, saya ini perkenalkan sedikit juga. Jadi saya ada bisnis jasa itu namanya perawat.id. Jadi kita ada aplikasi mobile. Jadi kalau ada yang butuh jasa perawat, misalnya untuk ya pendamping lansia, untuk perawatan luka dan sebagainya. Itu kan butuh perawat, tapi itu harus datang ya, harus ketemu dengan pasiennya, orangnya. Nah, itu pasti sangat berdampak sekali. Tapi di satu sisi kesehatan orang butuh. Nah, itu kalau itu anggaplah juga bisnis jasa yang lain. Nah, itu gimana, Mister? Mungkin ada pandangannya sendiri. Ya, bisnis jasa. Selama ini jasa yang harus bersentuhan langsung dengan fisik, ketika adanya corona itu akan terbatasi ya. Sama dengan training offline yang kami adakan selama ini kan semuanya offline ya. Dan akhirnya ketika pandemik terjadi, mau tidak mau kita arahkan. Awal pandemik, jujur-jujuran kami harus cancel sekitar 13 jadwal seluruh Indonesia. Ketika terkait cancel 13 jadwal seluruh Indonesia mulai pusing kepala. Tapi itu tidak menyurutkan ya kami. Akhirnya melatih kami, akhirnya membimbing kami dan memotivasi kami untuk bagaimana caranya membuat training-training yang kami lakukan selama ini offline bisa menjadi online. Dan alhamdulillah dalam waktu 2 hari akhirnya pekerjaan yang 8 bulan tidak selesai waktu sebelum corona bisa selesai setelah corona. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa ketika jasa berkaitan dengan fisik, sentuhan fisik langsung, contoh misalnya jasa terapis, jasa tukang pijat, ya, jasa sunat, jasa membantu orang melahirkan dan sebagainya pasti akan berdampak. Nah, tapi itu akan membuat orang berpikir lebih jauh lagi. Contohnya misalnya ya, tetap bisa melakukan sesi konsultasi lewat telepon, lewat chat, lewat video call dan sebagainya. Kemudian seperti saya di hipnoterapis, saya banyak lakukan konsultasi dan terapi, bahkan saya melakukan proses terapi lewat telepon dan sebagainya. Alhamdulillah, bagi saya itu tetap bisa efektif. Bagi saya itu tetap bisa efektif selama kita menggunakan metode yang tepat, waktu yang tepat, dan mungkin aplikasi yang tepat ya. Jadi itu insya Allah akan semakin membuat teman-teman sekali lagi lebih kreatif dan memutar otak bagaimana caranya. Teman saya seorang bekamers dan juga seorang ahli totok wanita, dia sebelumnya dalam sehari bisa menghandle 4-5 orang, tetapi setelah masa pandemik terjadi, maka otomatis dia berefek kepada jasanya. Tetapi dia tidak kehilangan akal. Dia membuat APD versi muslimah. Selama ini kan APD itu luar biasa. APD ya, jadi tetap stylish, tetap modis, bahkan dia pakai rok ya, tapi itu APD. Untuk melayani pasiennya, alhamdulillah sekarang dia tadinya sempat vakum berapa lama setelah pandemi, akhirnya setelah dia menggunakan APD tersebut, dia kembali menerima job 3-4 per hari. Nah, aktivitasnya. Luar biasa.
Nah, itu berkaitan dengan bisnis jasa ya, Mister. Nah, kalau Iya, misalnya contoh misalnya ini teman-teman yang lagi di rumah misalnya, mungkin yang anggaplah misalnya yang teman-teman yang di PHK misalnya, Oke. itu kan bingung misalnya mereka terbiasa di kantor, terus mereka Hmm. mungkin belum berpengalaman di bisnis atau dia bingung dia mulai dari mana. Nah, itu gimana Hmm. itu? Oke. Jadi ketika kita mulai berusaha berbisnis, sekali lagi kita kembali kepada mental. Banyak orang yang mengatakan yang harus perlu modal dulu, Mister. Kalau mau berbisnis, mungkin berusaha, mungkin buka warung dan sebagainya harus bermodal dulu. Saya mau tanya dulu, ketika kita menggunakan modal untuk berbisnis dari bisnis, apa tujuan akhir kita? Modal, uang kita gunakan untuk berbisnis. Apa tujuan dari bisnis kita? Menghasilkan uang. Ya bagi saya itu Menghasilkan uang sebenarnya, ya. ya bagi saya sebenarnya itu tindakan yang bodoh. Kenapa? Ini ada uang, ya dijadikan bisnis untuk menghasilkan uang. Ya kenapa Uang. dari tadi itu uangnya nggak dipakai saja? Iya. Iya. Jadi itu mindset yang betul-betul Mau keliru dan lipat betul-betul. gandakan mungkin, mau dilipat gandakan. Iya, jadi bagi saya yang selama ini yang paling benar itu adalah dari nol ya, dari nol baru kita bikin bisnis untuk bisa menghasilkan uang. Ya, itu Iya. yang lebih tepat. Ya, bagaimana caranya kalau kita tidak punya modal? Ya banyak sekali. Pertemanan itu adalah sebuah modal. Kemudian aplikasi adalah sebuah modal. Kemudian kuota gratis adalah sebuah modal. Google sendiri adalah sebuah modal. Gimana caranya? Banyak sekali caranya. Contoh ya. Contoh. Yang paling bisa kita lakukan adalah teman saya mengatakan masuk akal sekali kita bisa menghasilkan 3 sampai 5 juta meskipun di rumah saja. Ya, caranya adalah cari di Google apa yang lagi trending barang-barang, kemudian masuk ke marketplace, cari di Shopee dan sebagainya, ya. Setelah itu beli barangnya, baru jual kembali. Tapi ingat sekali lagi, bagaimana kalau kita tidak punya modal yang cukup? Ya sudah kita gunakan sistem pre-order. Pre-order kan mereka bayar dulu. Ya, Betul, betul. sekali lagi itu akan kembali kepada kepercayaan. Makanya jadi orang yang dipercayai lah. Karena kepercayaan adalah mata uang yang berlaku di mana saja. Yang salah adalah, yang repot adalah ketika Anda menjadi orang yang tidak dipercaya. Gimana orang mau transfer sama Anda? Ya, barangnya Betul, belum betul, ada, mau betul. ditransfer. Ya, jadi Iya, iya, iya. sekali jadilah orang yang dipercayai ya. Jadi orang yang dipercayai. Ketika Anda dipercaya, maka itu akan menjadi mata uang di mana saja ya. Jadi contoh misalnya istri saya. Istri saya punya bisnis diantaranya sewa gaun, sewa gaun. Dia memulai bisnisnya bahkan dari tanpa modal ya. Jadi caranya adalah dia cari apa namanya akun-akun di Instagram yang berkaitan dengan sewa gaun dan sebagainya, dicari ide-ide dan sebagainya. Kemudian yang mana model-modelnya yang tren ya. Kemudian dia lemparkan dia bikin Instagram khusus, dia lemparkan bahwa ada jasa sewa gaun seperti ini ya. Yang paling banyak peminatnya dia bisa DP dulu, misalnya bayar di depan, kemudian dia belikan gaunnya misalnya. Ya, itu cuma sekedar contoh atau banyak yang lain lah. Misalnya dia ambil barang di Shopee untuk anggaplah ya, ambil barang di Shopee untuk perlengkapan pengantin, kemudian dia jual kembali sama teman-temannya, rekan-rekannya yang di bidang henna dan sebagainya. Nah, ada teman saya juga yang lain misalnya makanan, ya itu bisa juga seperti itu. Jadi dia kerjasama sama orang-orang yang bikin makanan, ya makanan frozen misalnya, kemudian setelah dia posting, ada orang yang beli, akan ada selisih keuntungan dari situ. Jadi banyak sekali sebenarnya cara yang bisa kita lakukan. Ingat, selama kita mindsetnya benar dulu. Usahakan kalau kita mau mulai bisnis, usahakan dari tanpa modal. Nanti kalau kita sudah punya bisnis, baru bisa menghasilkan uang. Nah, kalau punya uang ini baru kita lipat gandakan untuk menjadi modal berikutnya. Jadi yang namanya startup itu bisa mungkin tanpa modal. Nanti kalau misalnya sudah grow up kah, atau misalnya sudah scale up ya, itu baru butuh suntikan modal. Ya, nah contoh yang lain ya. ada teman saya idenya sedikit kurang aja, tapi ini mungkin bisa dilakukan ya. Jadi dia tiba-tiba ada uangnya sekitar 35.000, dia bikin spanduk, dia bikin laundry ya. Dia bikin spanduk laundry, dikasih namanya ya, anggaplah misalnya namanya Baco. Baco laundry, menerima laundry apa saja ya. Ya, dengan harganya dijamin bersih dan harum, wangi dan sebagainya ya. Jadi caranya adalah dia sendiri tidak pernah punya mesin laundry sekalipun di rumahnya. Jadi caranya adalah dia mengupgrade harga laundrynya. Yang tadinya 5.000 menjadi 6.000, yang tadinya 7.000 menjadi 8.000. Nah, ketika orang datang simpan bajunya di situ, akhirnya dia bawa ke tempat yang lain yang laundrynya jauh lebih murah.
Iya, 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 ketika kreatif ya. ketika ketika dia dapatkan tempat laundry jauh lebih murah, berarti ada selisih keuntungan di situ. Besok paginya ketika sudah di laundry, diambil kembali dan dia serahkan kepada yang punya baju kepada customernya. Jadi dia tidak pernah kelihatan mesin laundrynya sekalipun. Luar biasa kan? Tidak pernah kelihatan mesin Luar laundrynya biasa sekalipun. sekali. Tapi dia bikin jasa laundry, Pak, dengan modal 35.000, dan dari situ dia berkembang. Iya, Akhirnya lama-lama dia bisa beli mesinnya. Nah, itu namanya cerdas. Itu namanya cerdas. 35.000 dibeli rokok dua bungkus, weh. Luar biasa kalau kalau rokok dua bungkus sehari, ini bisa menjadi peluang usaha selanjutnya ketika kita membuat laundry. Nah, saya kasih contoh yang lain. Contoh yang lain misalnya, nah, ada seorang anggota saya, dia di konveksi ya. Jadi dia bisa mentender pengadaan baju pramuka tanpa memiliki usaha konveksi pramuka sekalipun, hanya bermodalkan 1 lembar kartu nama yang dia print sendiri. Tahu? Ini iya, iya. dikatakan tanpa modal. Kebetulan di rumahnya ada printer. Dia bikin kartu nama dengan desain yang sangat-sangat menarik. Dia tulis di situ, anggaplah misalnya, tadi sudah kita pakai nama bacok ya, anggaplah misalnya Daeng, ya, Daeng Konveksi, melayani berbagai pakaian seragam, termasuk seragam olahraga dan seragam pramuka, ya, pakaian seragam ya. Ketika dia melakukan itu, akhirnya dia mulai mendekati sekolah-sekolah yang membutuhkan seragam pramuka atau seragam olahraga setiap masuk tahun ajaran baru. Ya, ketika dia mendekati sekolah-sekolah, kebetulan dia punya kemampuan melobi ya. Ini modal ya, modal, tapi bukan bentuk uang. Dia punya kemampuan melobi, dia dekati kepala sekolah dengan mengatakan, Pak, kalau mau tender ki baju seragam pramuka sama saya mau saja, saya jamin ki bisa ki dapat harga yang lebih murah. Dan yang kedua, tidak perlu bayar di awal. Keren kan? Tidak perlu bayar di awal, Pak. Tidak perlu bayar. Apa paling yang kamu butuhkan dari saya? Pak, saya cuma butuh kwitansi dan stempel tak lengkap dengan tanda tangan tak. Itu saja yang saya butuhkan. Tidak butuh yang lain. Tidak butuh DP sama sekali, Pak. Kita mau tender berapapun banyaknya baju. Pokoknya saya yang handle. Luar biasa. Tidak ada mesin jahit sedikit pun di rumahnya ini, Pak. Tidak ada mesinnya di rumahnya. Tapi apa yang terjadi? Dan berhasil dia mentender 350 seragam sekolah. Satu tahun ajaran baru, 350 seragam pramuka saja, 350. Dia hanya bermodalkan selembar kwitansi yang ada stempelnya, yang ada tanda tangannya. Dia mendekati para konveksi. Pak Haji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masa Ki? Ya, masa Ki deh. Bagaimana kabar? Gini Pak Haji, ada bisnisku Pak Haji. Saya dapat tender dari sekolah Pak nih. Jelas Pak, jumlahnya 50. Total uangnya sekitar 27 juta, ya anggaplah misalnya, totalnya 27 juta. Ini jelas Pak, jelas begini Pak, langsung dari kepala sekolah SD apa, misalnya ya, yang tender ini. Mungkin kerja sama saya Pak. Persyaratannya Pak, jangki harga ini kita pakai, jangki harga anggap misalnya harganya 75.000 per pasang, jangki harga ini kita pakai Pak. Keuntunganku itu gimana Pak? Kita anggaplah gunakan harga 50.000 saja per pasang Pak ya, per pieces ya, satu pasang untuk baju seragam. Kalau kita Pak Haji sepakat dengan saya Pak, kita kerjasama sekarang. Mau Pak? 350 tender Pak, tender. Nah, gimana Pak? Mau Pak? Ini sudah jelas ini seperti saya membawakan sebuah cek ya, sebuah cek uang 27 juta depan mata Pak. Bagaimana? Daripada kita cuma terima jasa permak baju, berapa hasilnya permak baju dalam sehari, dalam sebulan? Dapat 27 juta. Pak Haji masuk akal saat itu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Deal, kerjasamanya deal. Dan setiap pieces baju, setiap pasang baju dia mendapatkan 25.000 saudara-saudara. Dan dikali 350 pasang baju. Dia dapatkan keuntungan hanya bermodalkan 1 lembar kartu nama yang tidak jelas. Dan dia mengatakan namanya bahwa dia adalah direktur dari Daeng Konveksi. Direktur utama dari Daeng Konveksi. Luar biasa. Kisah nyata. Luar biasa. Iya, ya. Nah, enggak apa-apa, saya lanjut lagi. Atau kalau mungkin ada pemirsa yang mau bertanya, boleh silakan di kolom komentar, boleh. Silakan tuliskan pertanyaannya. Saya bertanya sedikit lagi, enggak apa-apa, Ustaz, sambil boleh. Kita tunggu yang lain. Sekarang kan salah satu yang berdampak juga ini di pendidikan, Mister. Ya, betul. Pendidikan yang mungkin sekolah, sekolah swasta itu, atau lembaga-lembaga training, itu pasti sangat berdampak. Nah, itu gimana, Mister? Mungkin ada ide-ide kreatif, ide-ide ini untuk solusi. Selain ini ya,
selain yang apa namanya, yang Zoom begitu. Mungkin ada ide yang lain yang bisa menghasilkan, atau mungkin contoh misalnya sedang dengar kemarin itu salah satu barang yang paling laku adalah mainan anak. Iya. Karena orang banyak anaknya belajar di rumah, jadi dia penjual mainan anak ini laris manis ini. Yang bisnis bermodal pendidikan ini, Mister. Mungkin ada ide atau apa gitu. Banyak sekali kalau mau berkaitan dengan pendidikan. Di antaranya alat tulis menulis. Karena banyak orang belajar di rumah kan. Yang kedua, betul. Meja belajar. Bisnis meja belajar, ada teman saya bisnis meja belajarnya itu meningkat omsetnya setelah masa pandemi. Karena kenapa? Orang belajar di rumah. Ya. Terus apalagi bisnis yang lain? Bisnis guru privat online karena orang tua itu tidak semua orang tua itu bisa mengajar. Betul. Jadi teman-teman yang punya kemampuan matematika meskipun matematikanya masih rendahan, silahkan mengajarkan anak SD, ya. Mengajar di anak SD. Kemampuan bahasa Indonesia masih rendah ya, silakan bisa mengajar di anak TK. Karena kenapa? Orang tua sekarang sibuk, pusing ini bagaimana caranya, ya. Enggak, yang namanya mengajar itu bukan kemampuan yang mudah, karena saya sudah halo, ya. Sekali kayaknya ya. agak delay suaranya, Mister. Memang. Oke, ya sudah terdengaran? Sambung lagi ya, tadi agak delay suaranya. Oke. Apalagi mainan edukatif. Halo? Ya, mainan edukatif. Halo, kedengaran? Oke, sudah kedengaran? Ya, normal lagi ya. Ya, kedengaran. Yang kedua, yang berikutnya dalam bidang pendidikan yang bisa laris adalah mainan edukatif. Karena kenapa? Orang kan selama ini anak-anak main di sekolah. Kemudian mereka mungkin punya bahan ajar, bahan praktek di sekolah. Nah, yang namanya mainan edukatif berarti mereka bisa gunakan tetap di rumah, tetapi nilai edukasinya ada. Ini akan sangat-sangat booming nantinya, insya Allah, mainan edukatif itu, ya. Apalagi ya? Selanjutnya adalah paket-paket kursus. Halo? Kedengaran suara saya? Kedengaran? Ya. Oke, kedengaran. Kedengaran? Oke. Ini ada unsur kifli. Jadi ada delay tadi ya. Jadi apa tadi? Video. Podcast. Video pendidikan maupun podcast ya. Itu dalam bentuk soft file yang bisa dikirim lewat email kah, bisa dikirim lewat Google Drive kah, atau bisa langsung di-download kah, atau bisa Mediafire kah, atau bisa lewat WA kah sekalipun boleh. Itu akan sangat-sangat laku. Nah, satu lagi. Teman saya yang pernah lulus dari training saya hipnoterapi, akhirnya dia ketika masa-masa pandemi ini, yang tadinya dia harus ke rumahnya klien untuk melayani orang, akhirnya dia membuat audio hipnoslim, yaitu jenis audio terapi yang bisa digunakan untuk bisa menguruskan berat badan tanpa alat, tanpa obat, dan itu laris, dijual 200 sampai 300 ribu. Jadi sudah pakai HP biasa, Pak. HP biasa dikirim nanti lewat WA. Luar biasa, harganya 200 sampai 300 ribu per satu audio. Bisa dibayangkan. Ya, jadi itu peluang yang sangat luar biasa. Apalagi kalau teman-teman di bidang pendidikan terlalu banyak yang bisa digarap. Semua mata pelajaran bisa digarap. Jadi setiap mata pelajaran kita buatkan videonya, video pendidikannya, kita bikin misalnya podcastnya, kita bikin presentasinya dan sebagainya, maka sangat luar biasa sekali. Nah, ketika ini misalnya di dunia pendidikan, anggaplah misalnya guru, ya. Kita bisa bikin jasa membuat kelas online bagi para guru dan dosen yang gaptek. Nah, ini kan banyak kan. ada bahkan dosen itu tidak tahu caranya. Di mana itu tombol enternya, laptop, tidak tahu di mana tombol enternya. Jadi ada berapa pengajar yang tidak tahu sama sekali aplikasi Zoom. Ini bisa menjadi peluang. Cara menggunakan Zoom untuk media. Ya. Apalagi mungkin akan laku misalnya Anda bikin template PowerPoint yang bisa digunakan untuk mengajar, atau di bidang bisnis misalnya kita akan booming sekali juga template gratis, ya bukan template gratis sih, template PowerPoint yang bisa dirubah
dan bisa kita save sendiri untuk untuk penjualan, misalnya untuk di Instagram, di Facebook dan sebagainya. Ini banyak sekali berseliweran di Facebook, hampir setiap hari saya lihat seperti itu. Jadi ini akan bisa menjadi peluang. Bisa dibayangkan kita cuma berfokus untuk menciptakan, untuk membuat template-template tersebut sekali kerja, dan kita jual misalnya dari harga 50.000 kah, 100.000 kah, 150.000 kah, tergantung berapa banyak dan berapa banyak jumlahnya, dan apa saja fasilitas yang mereka bisa terima. Ini dijual berkali-kali loh. Dari modalnya yang 50.000 itu bisa dijual berkali-kali. Bahkan bisa mungkin sampai 20 kali, 50 kali. Sedangkan ini adalah sebuah produk digital yang tidak basi ya. Tidak basi. Sama kalau kita jual makanan, kalau besok tidak kita jual atau lusa kita tidak jual akan basi. Tapi ini produk digital tidak bakalan pernah basi selama masih ada soft file-nya. Kita download, kita upload di Google Drive, kita upload di Mediafire, kita upload di tempat-tempat yang lain misalnya. Ada dulu namanya Dropbox, silakan. Ini bisa dijual berulang-ulang. Bahan ajar sekalipun bisa kita lakukan seperti itu. Wah, sangat menarik ini, Mister. Ini, waktunya nih, Mister. Kayaknya saya takutnya terputus ini dari Instagram ini. Pengalaman kemarin soalnya kasihkan semua ngobrol, akhirnya kita terputus. Ya, mungkin ini tersisa 5 menit, Mister. Tersisa 5 menit lagi. Iya, boleh mungkin ada kayak closing statement buat teman-teman kita yang di rumah biar bisa semangat atau mungkin dia bisa menggali apa sih potensi-potensi yang bisa dia ini, atau dia mulai dari mana itu, karena mungkin banyak tidak tahu apa keahlianku, apa yang bisa saya lakukan, karena mungkin dia belum pernah mencoba. Nah, mungkin ada sebagai closing statement juga, Mister. Siap, oke. Jadi saya Mr. Anhar, saya ingin menyampaikan sekali lagi, ketika menghadapi situasi seperti sekarang ini, yang perlu kita rubah pertama kali adalah mindset kita. Ketika mindset kita sudah benar, sudah positif, ya insya Allah maka kita akan menjadi lebih produktif dan menghasilkan. Ingat, di balik setiap musibah, di balik setiap bencana, bahkan wabah sekalipun pasti ada peluang. Ya, sebagaimana tadi saya katakan, di balik setiap masalah dan di balik setiap curhatan orang, di balik setiap keluhan, pasti di situ adalah peluang. Dan namanya peluang bisa jadi uang kalau Anda betul-betul mau berpikir yang jauh lebih baik lagi. Nah, bagaimana dong kalau saya merasa tidak punya potensi, saya tidak merasa punya bakat? Insya Allah aman lah, karena kebetulan saya seorang personal coach juga. Dan demikian, siapapun yang mendengarkan siaran langsung ini, pada hari ini, saya mau membuka layanan konsultasi gratis. Siap, mantap ya. Untuk mengetahui sejauh mana potensi, minat, dan bakat teman-teman. Khusus teman-teman yang lagi live, yang lagi nonton saat ini, maka semua biayanya gratis, alias tidak perlu bayar sama sekali. Cukup nanti hubungi nomor WA saya yang akan saya simpan di kolom komen. Jadi ketika teman-teman menghubungi WA saya dengan sebagai member atau sebagai peserta yang lagi online sekarang, melihat WA saya, maka semua yang lagi berpartisipasi sekarang, semua personal coachingnya yang berkaitan dengan passionpreneurship, ya, bagaimana menemukan passion kita yang nanti insya Allah bisa menjadi entrepreneurship, bisa menjadi wirausaha, ini saya gratiskan. Insya Allah ini sebagai bantuan untuk teman-teman sekalian. Nah, itu saya sudah kirimkan nomor WA saya. Terima kasih, Mister. Luar biasa nih, beruntung sekali nih hari malam ini yang berpartisipasi dapat coaching gratis ini dari Mister Anhar. Luar biasa. Iya, insya Allah. Kita bantu selain itulah, karena ya kalau membantukan yang lain dari segi materi mungkin teman-teman banyak yang lebih mapan lah. Tetapi kalau kebetulan dari segi personal coaching kami punya ilmu, mungkin siapa tahu dari situ bisa kita bantu. Nah, mungkin satu yang saya ingin tanyakan sama Mas Faisal, karena ini baru pertama kali saya live di IG. Bisakah video ini di-share atau disimpan atau di-download? Sebenarnya dari sisi penonton itu bisa. Kebetulan aplikasi saya tadi itu belum sempat saya ini. Tapi kalau yang mulai menonton ini dia bisa download. Yang sementara nontonnya dia bisa record, dia bisa download. Cuman kalau saya sekarang saya punya aplikasi untuk yang recording ini. Saya enggak sempat ini, jadi kemungkinan enggak tersimpan di punya saya. Tapi yang lagi nonton yang lain itu bisa menyimpan. Maksudnya dia kalau dia punya IG live recording, kalau enggak salah IG live recording, dia bisa ini. Dia bisa rekam. Sip. Nah, artinya begini, andainya malam hari ini
banyak teman-teman yang tidak sempat ikut. Siapa tahu ketika dalam bentuk rekaman bisa diupload kembali di Instagram kah, atau bisa diupload kembali di Facebook kah, maka insya Allah banyak yang bisa kita bantukan. Ya, dan tidak menutup kemungkinan kalau masih penasaran, ya kalau masih penasaran, insya Allah